Sampurasun wargi, sekarang buat wargi yang mau bayar pajak kendaraan bermotor tahunan bisa melalui agen Samsat BJB Bisa. Layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor tahunan dengan cepat, praktis, dan dekat tentunya. Caranya cukup mudah, wargi tinggal datang ke agen Samsat BJB Bisa terdekat dan sudah bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan wargi. Hatur nuhun. Naon anu kaalaman jalan hirup prak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur pakuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih sore hari ini bisa berkumpul di sini. Fokus kita hari ini adalah menikmati mata ngantuk setelah makan. Pertama saya mengucapkan terima kasih ya atas kinerja seluruh perangkat pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung visi misi kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur yang kami jalani selama ini. Seluruh visi misi itu akan terwujud dengan 3 hal. 1, perencanaan pembiayaan yang tepat. 2, belanja yang tepat. Yang ketiga, pekerjaan yang akurat. Ketiga hal ini menjadi sendi utama dalam menumbuhkan kerangka ekonomi yang terus berjalan. Sebenarnya kan stimulus negara terhadap perkembangan ekonomi dan pertumbuhan itu kan hanya sekitar 14%. Artinya tidak begitu dominan, tetapi walaupun 14% itu kan punya daya dukung. Karena punya daya dukung, maka kerangka berpikir saya sejak awal bahwa negara itu kan memungut pajak, memungut retribusi dari masyarakat, baik pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat maupun pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Maka uang pajak itu tidak boleh terlalu lama disimpan di bank. Meskipun banknya adalah bank pemerintah daerah. Karena apa? Karena kalau uangnya lama-lama disimpan di bank, apalagi bertahun-tahun, bagi saya lebih dari 4 bulan aja nggak boleh. Stimulus dari nilai fiskal yang dibelanjakan oleh masyarakat lewat bayar pajak, retribusi, dan berbagai kebijakan-kebijakan lain yang sifat pungutan, itu tidak punya multiplier efek terhadap circle ekonomi. Ini yang selalu saya pakai rumusannya. Sehingga apa sih yang harus digerakin oleh APBD itu adalah orang itu bekerja didorong, kan? Karena bekerja didorong, maka belanja APBD itu harus yang terbesar yang bisa memiliki multiplier efek ekonomi. Kenapa? Karena di kita penganggurannya masih tinggi. Karena harus mendorong multiplier efek ekonomi, karena harus menggerakkan banyak orang. Karena harus menggerakkan banyak orang, kebutuhan mendasar di Jawa Barat hari ini adalah pasti ngomong program apapun kebutuhannya infrastruktur. Mau ngomong program pendidikan, kebutuhannya apa? Bangunan sekolah, meja kursi, jalan menuju ke sekolah. Di dalamnya nanti baru ada gurunya, ada kurikulumnya, gitu kan? Di situ ada kualitas segala macam. Nah, kalau kita ngomong pendidikan sebagai sendi utama pembangunan di Provinsi Jawa Barat, nggak ada artinya kalau tidak bangun sekolah. Karena rakyat kita itu masih rakyat paguyuban.
rakyat patembayan kalau bahasa Nurholis Majid itu. Rakyat yang dianggap belajar itu adalah berkumpul pada sebuah ruang kelas, ada gurunya. Ketika kita menggunakan belajar dengan metodologi online, belajar jarak jauh ketika COVID kemarin, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anak sekolah nggak bisa baca tulis. Karena manusia Jawa Barat itu manusia yang harus ada dilihat, manusia yang diraba, manusia yang terasa. Pertemuan itu yang bersifat fisik adalah nilai hidup yang tertinggi dalam kehidupan masyarakat Jawa Barat. Beda. Ada yang keundangan amplopnya saja tidak terlalu bernilai, tapi keundangan datang dan amplopnya itu jauh lebih bernilai. Gitu. Misalnya Pak Asep misalnya punya pacar hanya ditransferin aja, tapi nggak pernah dikunjungi, video call aja, besok sama orang. Yang ditemenin tiap hari aja masih sama orang, apalagi nggak pernah temenin. Nah, ini kan apa yang terjadi di kita. Nah, sehingga kalau saya ngomong infrastruktur, itu bukan hanya dipahami jalan, Pak. Infrastruktur itu adalah bangunan, jalan, gitu kan. Kemudian sistem, misalnya sekolahnya harus belajar online, harus ada infrastrukturnya. Bagaimana? Kan harus ada dengan fiber optiknya, harus ada jaringannya. Jaringannya kan harus ada yang dipasang di satelit, ada yang masih pakai tiang. Kan semuanya infrastruktur, Pak. Jadi infrastruktur itu kebutuhan dasar untuk mewujudkan kemajuan. Sehingga belanja infrastruktur itu menimbulkan multiplier efek ekonomi. Karena ngebangun itu satu, ada yang ngangkut batu, ngangkut pasir, kemudian ada warung, ada toko bangunan, ada kuli bangunan, ada tukang panggul, dingin. Sehingga kalau belanja ini nggak telat, maka ekonominya melambat. Kalau belanja ininya cepat, ekonominya berputar. Karena itu sistemnya begitu. Nah, termasuk juga di kesehatan. Kalau mau kesehatan apa? Rumah sakit ya. Puskesmas. Apalagi jalan, Pak. Kan yang akan viral itu adalah kalau ada orang mau ke rumah sakit di Tanu, Pak. Itu akan jadi perbincangan yang tidak pernah berhenti. Kalau ada yang melahirkan di Tanu, Pak, akan menjadi viral, menjadi keributan luar biasa. Kalau ada mayit digendong, Pak, mayit dari rumah sakit karena nggak ada uang untuk bayar ambulan, digendong, ribut, Pak. Nah, jadi kan saya lihat kan, kesehatan, pendidikan, kesehatan. Dan setelah itu kan apa lagi? Ngomong lagi, infrastruktur apa lagi? Disu. Itu kan ngomong disu, ngomong apa? Perhubungan. Perhubungan itu apa? Infrastruktur. Lebih lanjut. Baik perhubungan maupun berhubungan, dua-duanya harus pakai infrastruktur, Pak. Kalau nggak ada infrastrukturnya gimana berhubungan? Jangan diterusin, Bapak mah kesana aja. Nah, itu kan infrastruktur. Bapak punya PJU yang bagus, didesain, ada mahkota binokasinya, ada kujangnya, ada mega mendung. Ayo dipasang di jalan butut mah disengsirikeun sia teh. Eta teh gelok cenah provinsi teh. Jalan butut pakai PJU nu halus kan nggak bisa. Ngomong kelautan infrastruktur, Pak. Makanya fokus kita sekarang di pemimpinan setahun sekarang adalah kita memfokuskan membangun infrastruktur yang baik. Karena apa? Karena biaya pembangunan, baik bangun rumah sakit, bangun puskesmas, bangun sekolah, bangun apapun, kalau infrastruktur jalannya jelek, harganya akan mahal. Yang disebut dengan jaraknya jauh itu manakala infrastrukturnya buruk. Kalau infrastrukturnya baik, maka jalannya akan dekat. Sehingga saya lihat progresnya kan di belanja infrastruktur itu kita ada 3 tahapan yang kemarin. Yang tahapan pertama adalah menggunakan anggaran murni, yang kedua menggunakan anggaran pergeseran, yang ketiga menggunakan anggaran perubahan. Nah,
infrastrukturnya harus yang bagaimana? Infrastruktur yang harus mengarah pada estetika. Karena mengarah pada estetika, maka infrastruktur ini akan punya multiplier efek terhadap kepariwisataan. Kan gitu. Jadi estetika. Nah, sekarang kita kan memasuki perubahan. Ya Pak ya. Nah, saya meminta mendengarkan. Sekarang saya meminta laporan dulu. Sampai hari ini serapan anggaran kita itu sudah berapa? Nah, serapan anggaran itu harus berkualitas. Kalau hanya sekedar menyerap, tidak enak Pak. Anda makan satenya, yang penting mah dahar, yang penting mah sare, nggak bermakna hidup ini doma, dahar jeung sare, tapi tidak berkualitas. Nah, jadi saya ingin, nah kalau kira-kira di belanjanya tidak berkualitas, di OPD-nya dan belum dibelanjakan, sudah tunda saja. Digeser nih sekarang ke belanja yang berkualitas. Dan itu pertama. Jadi nanti paparan itu dulu. Paparan pertama, kondisi berapa sih kas Pemda Provinsi Jawa Barat per hari ini? Pertama. Yang kedua, sudah berapa persen target pendapatan yang tercapai sampai hari ini? Potensi yang tidak tercapai sampai pada bulan Desember itu berapa? Kemudian yang tidak tercapai itu dari sektor apa saja? Kan itu dulu Pak. Ya silakan. Terima kasih Pak Gubernur yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian para perangkat daerah. Kualitas. Coba. Jadi apa yang tadi disampaikan Pak Gubernur bahwa APBD Provinsi Jawa Barat bagaimana memiliki dampak kepada pembangunan Jawa Barat, memang itu sudah kita mulai dari sejak pergeseran yang lalu Pak. Pada saat kita bisa merelokasi beberapa anggaran yang sudah ditetapkan di APBD murni, namun setelah kita evaluasi masih ada yang lebih prioritas, maka kemudian APBD 2025 dilakukan pergeseran pada saat bulan Maret tahun 2025 lalu. Dari apa yang sudah ditetapkan di APBD 2025 tersebut, memang terdapat beberapa pergeseran yang hampir di setiap sektor, terutama sektor-sektor yang terkait dengan sektor infrastruktur menjadi fokus di APBD 2025 khususnya pergeseran. Kalau kita melihat dari data yang sudah dicatat di dalam APBD Pak Gubernur, bahwa di murni tahun 2025 pendapatan kita memang ditargetkan di angka 30,9 triliun, terdiri dari 19,3 triliun pendapatan asli daerah, pendapatan transfer di 11,6 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah di 23 miliar. Sementara di belanja, dari total 31 triliun, itu terbagi ke dalam belanja pegawai 9,1 triliun, belanja barang jasa ini kurang lebih 7,5 triliun, belanja subsidi untuk transportasi itu kurang lebih 161 miliar, belanja hibah untuk pendidikan Pak, BPSU dan sebagainya di 3,2 triliun, bantuan sosial di 34 miliar. Nah, khusus untuk belanja modal di murni memang dialokasikan sebesar 1,7 triliun. Dari belanja modal ini selanjutnya di 2025 murni belanja tidak terduga di 1,1 triliun dan terakhir belanja transfer di 7,9 triliun. Pada saat pergeseran kemarin kita bergerak dari
belanja yang semula di operasi di 20,1 menjadi 19,4 triliun. Ini ada efisiensi di belanja barang dan jasa, termasuk juga dari belanja hibah Pak, kurang lebih sekitar 1,2 triliun. Sehingga belanja modal yang tadinya hanya 1,7 triliun sekarang di 4,1 triliun Pak. Kemudian di perubahan ini, di perubahan 2025 yang sudah di tahap evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri, yang insya Allah mudah-mudahan di minggu depan atau minggu ini kita akan terima hasil evaluasi Kemendagri. Ini terdapat juga penambahan, lagi-lagi di penambahan belanja modal Pak. Jadi relokasi di belanja pegawai dikurangi kurang lebih sekitar hampir 300 miliar. Kemudian dari relokasi efisiensi belanja pegawai itu didorong ke belanja modal infrastruktur sebesar hampir 300 miliar juga. Jadi total belanja untuk modal 4,1 triliun menjadi 4,8 triliun. Dan di saat ini Pak Gubernur juga kami perlu sampaikan, di APBD perubahan ini total dari pendapatan kita insya Allah mudah-mudahan tercapai Pak. Mudah-mudahan ya, masyarakat Jawa Barat itu lagi Pak bayar pajak insya Allah Pak. Pak Gubernur Bapak gitu. Total pendapatan rencananya proyeksikan kita bisa mencapai 31,1 triliun, terdiri dari PAD 19,3 triliun, transfer 11,7, dan pendapatan lain-lain itu 23 miliar. Nanti mungkin Pak Kepala Bapeda akan menyampaikan Pak realisasi sampai dengan bulan Agustus atau September ini berapa dari masing-masing pendapatan. Sementara dari rencana belanja tahun ini di perubahan di angka 32,2 triliun. Tadi disampaikan paling tinggi adalah pegawai di 8,8 triliun, barang jasa 7,8 triliun, dan tadi belanja modal di angka 4,8 triliun. Nanti realisasinya mungkin bisa dibantu oleh Pak Inspektur Pak, izin realisasi belanja itu sampai hari ini. Sementara untuk pembiayaan Pak Gubernur, kami juga masih menyesuaikan dengan APBD murni yang lalu karena kita masih ada cicilan PER di angka 566 miliar. Kemudian itu sudah dipotong dari DAU Pak. Kemudian penyertaan modal untuk PIJB di angka 50 miliar. Kau jalan tak? Kau menang dari forum terbuka. Cari kak, cari kak. Cari. Ini sampai kursi nih. Enggak, aman aja. Dari mana forum APBD forum terbuka? Publik. Enggak di sini Pak Kepala. Tungguan. Ketiga sama. Jadi mana? Nah, tenang aja, tenang. Aman. Jadi 2025 ini Pak Gubernur seperti yang sudah dilakukan di beberapa pos belanja itu sudah dilakukan penyesuaian efisiensi dan kita relokasi, dan rencananya sesuai dengan saat kemarin Pak Gub beberapa minggu yang lalu Pak Gubernur juga berkenan untuk melakukan ada relokasi kedua setelah pergeseran, dimulai dari relokasi pengeluaran atau belanja dari Pak Kepala Daerah Pak, yang kalau di pergeseran kemarin dimulai dari kendaraan ditiadakan, belanja untuk pakaian dinas juga sudah dihapus, dan sekarang di dalam rencana perubahan ini kita akan melakukan penyesuaian atau relokasi dari perjalanan dinas Pak Gubernur yang rencananya dialokasikan 750 juta dalam 1 tahun. Kemudian rencana sampai dengan
Desember yang akan datang diproyeksikan hanya bisa mencapai 100 juta. Jelasin anggaran saya nggak mau ada dusta di antara kita. Pertama, anggaran gubernur. Satu, komponen anggaran gubernur itu ada dua loh. Ya. Komponen gubernur yang di dalamnya belanjanya oleh dua orang, gubernur dan wakil gubernur. Kan gitu loh Pak. Nah sekarang gini, anggaran yang gubernur aja, perjalanan dinas di murni asalnya berapa? Di murni di angka 1,5 miliar. Oke. Artinya gubernur sebelum saya anggaran perjalanan dinasnya 1,5 miliar. Betul. Ya kan? Sebelum saya. Ya. Mau PJ atau sebelumnya sama lah segitu ya. Betul. Kemudian di pergeseran dirubah jadi berapa? 750 juta. Digeser setengahnya 750 juta pergeseran. Nah sekarang baru digunakan sampai bulan ini sebesar 74 juta. Irit Pak, ya, 74 juta menyerap anggaran perjalanan dinasnya. Kemudian berarti masih ada sisa tuh Ya. sekitar 600 juta akan digunakan untuk belanja asuransi Ya. ya ketenaga kerjaan itu. Betul. Yang kuli macul, gojek semua lah kelompok masyarakat, pemerintah masyarakat. Jadi anggaran perjalanan dinas gubernur Jawa Barat itu dalam setahun sampai Desember sebesar 100 juta. Ditargetkan proyeksi 100 juta 100 juta perjalanan dinas ya, Betul. yang muternya tiap hari. Ya. Oke, pertama. Yang kedua, gaji dan tunjangan berapa? Gaji dan tunjangan 8,1 juta. Oke, 8,1 juta. Segitu kan? Ya. Oke. Yang ketiga, Natura, Pak. Natura mah kan itu mah yang ngelola bukan saya, Pak. Bagi Bapak mau efisiensi. Natura berapa? Yang ngelolanya kan itu mah biro umum bukan saya. Betul, Pak. 1,8 miliar, Pak. 1,8 miliar. Bapak Sekarang mau diefisiensikan tinggal 1,5 miliar. 1,5 miliar. Berarti sekitar 300 juta. Dan itu bukan saya. Itu mah sekretariat. Biro umum untuk ngurus 5 kantor. Ya. Yaitu kantor gubernur wilayah Bandung, wilayah Bogor, Ya. wilayah Purwakarta, wilayah Cirebon, dan wilayah Garut, ya kan? Terus komponen apa lagi? BPO. Ya, biaya operasional. Betul. Biaya operasional gubernur aja per tahun berapa yang gubernur aja? Itu Kan biaya operasionalnya asalnya gubernur wakil gubernur disatukan, Betul. kemudian dibagi dua Ya. dengan persentase 75%, 25%, Betul. ya kan? Gitu loh. Yang 75% saya itu berapa? Dari 75% dari 28,8 miliar. Nah, jadi berapa? Kurang lebih sekitar Hitung, kalau pakai sekitar. 220 miliar. Oke, biaya operasional saya per tahun itu sebesar 20 miliar. Ya. Itu yang operasional itu tidak saya gunakan, Ya. ya kan? Karena operasional itu digunakan untuk menangani berbagai masalah sosial yang timbul dalam setiap hari. Itu duitnya nggak saya pakai itu Pak. Ya. Balik lagi. Kemudian apa yang masalah setiap hari? Nih, pagi ini nih. Ini saya bacain. Di tempat di depan rumah saya, di depan tuh ada petugas namanya Windy dengan Mega dengan Haji Mumu. Nah, sejak pagi ini, sejak pagi ini, Siska Febrianti asal Kuningan, tujuan meminta bantuan Pak Gubernur yang bersangkutan mengalami kecelakaan kerja di PT Tunas Persada Indonesia Garut yang mengakibatkan kedua kakinya diamputasi. Dari perusahaan yang akan menanggung seluruh biaya ternyata tidak menanggungnya. Kami butuh untuk biaya operasional, biaya pengobatan. Datang lagi Muhammad Amin asal Karawang, tujuan meminta bantuan untuk warga Karawang yang sakit stroke. Datang lagi ini nih, datang lagi nih. Ada saya tiap hari tuh. Datang lagi. Nah, datang lagi Julius Deprianto asal Garut, tujuan meminta bantuan pengobatan atas nama anak yang bersangkutan mengidap penyakit hemofilia dengan
Indobitor, pendarahan lutut sejak bayi, meminta bantuan Pak Gub untuk masukkan faktor 7 obat baik tiap hari. Nah, jadi yang sakit sekarang tuh kadang berobatnya diobatin, ada BPJS, ada jaminan Pemprov, tapi untuk operasional, berangkat perjalanan ke rumah sakit Ulas Asih, ke Hasan Sadikin kemoterapi, sekali berangkat 1,5 juta segala macam. Nah, itu tiap hari. Yang kedua, yang rumah roboh, kayak barusan kan, rumah roboh setiap hari ada aja. 3, jalan rusak, yang desa-desa sering saya bantu. Jadi ini saya perlu saya tegaskan bahwa dari dana operasional itu saya tidak menggunakan uang itu, dan semua uang itu jadi bantuan-bantuan sosial, bantuan infrastruktur, bantu rumah rakyat miskin, bantu anak sekolah, bantu ngecat sekolah. Saya kalau kunjungan ke sekolah 50 juta ngecat. Nah, itu diantaranya uang itu. Dan kemudian uang itu pun kalau dihitung per hari itu nggak cukup. Karena sehari itu 30 juta, 50 juta, kadang 100 juta, kadang 200 juta, kadang 300 juta, nggak cukup. Itu sekarang saya cover dari penghasilan YouTube saya. Jadi kalau di tiap bulan dibikin peta begini, biaya operasional sekian, kalau gaji mah udah nggak kehitung 8 juta. 8 juta nggak kehitung. Nah, tiap bulan itu seharusnya minus. Kenapa minus? Mari kita hitung. Biaya perjalanan saya kan sehari dikasih 400 sekali berangkat. Jadi walaupun berangkatnya dari sini ke Cianjur, dari Cianjur ke Sukabumi, dari Sukabumi terus ke Bandung, 400 Pak. 400.000. Nah, 400.000 itu mobil saya itu 3. Satu mobil yang saya pakai plus bensinnya plus tolnya. Kedua, mobil tim videografer. Ketiga, wall free. Nah, itu kalau rata-rata mobil per hari perharinya itu nggak mungkin 400.000 Pak. Kan perharinya misalnya plus dengan makannya 1 juta, berarti biaya mobil perharinya sudah 3 juta 3 mobil. Terus yang kedua, saya kasih tahu juga, itu yang wall free saya itu dikasih honor sama Pemdanya cuma 750.000. 750 Pak sebulan. Iya, wall free saya itu gajinya 750 Pak. Saya ngasih 6 juta Pak sebulan. Berarti per orangnya itu saya nomboknya. Itu udah kan nombok ya ngasih. Karena saya nggak tega. Masa saya dikasih 750? Piket siang malam 750 Pak. Itu nggak ada toleransi. Nah, itu kan jadi ya segitulah. Jadi yang real diterima oleh saya dalam setiap bulan yang utuh itu adalah 8 juta 100. 8. Jadi gaji gubernur itu tiap bulan adalah 8.100.000. Itu yang saya terima. Nah, kalau perjalanan dinas sudah tidak rasional. Kemudian kalau operasional tadi dibelanjakan untuk belanja kepentingan publik. Dan itu barangkali kalau dari sisi pertanggungjawaban di SPJ-nya itu bisa dilihat. Katanya kalau kata Aspri saya itu baru SPJ operasional itu detail sampai nomor rekening penerima, biayanya, belanjanya detail, dan saya siap diaudit. Jadi nggak ada problem. Jadi kalau andai kata pun ada permintaan belanja operasional gubernur dihilangkan, bagi saya nggak ada masalah. Cuma nanti kalau ada yang ngantri di depan, orang pengen ke rumah sakit, rumah roboh, minta sumbangan kegiatan maulidan, rajaban dan sejenisnya, artinya itu akan mengalami penurunan. Daya dukung saya hanya menggunakan hasil dari media sosial, hasil dari YouTube, itu akan kendor. Akan kendor. Ini yang disampaikan Pak, karena ini penting Pak. Ini penting, perlu disampaikan secara personal saya adalah biaya operasional diberikan sekian boleh, 0 pun bagi saya nggak ada masalah. Tetapi itu diatur oleh apa? Nanti diatur oleh peraturan gubernur juga Pak? Bukan, itu kan ada PP-nya.
PP. Itu yang belanja operasional kepala daerah itu Oh iya PP. 0,00 berapa? Dari pendapatan Ibu ya. Nah, Bapak tahu dasar hukumnya. Ya, Pak. Oh, dasar hukumnya 0,001. PPO-nya Pak. Sok coba tinggal dasar lihat dulu dasar hukumnya. Ya. Dasar hukumnya. Besok sama. Dasar hukumnya lihat. Bacanya 0,15. Nah. Jadi diatur dalam PP. Itu dia. PP nomor berapa? PP 1 Dalam peraturan pemerintah dalam peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan disebutkan bahwa BPO atau belanja untuk operasional kepala daerah adalah 0,15 dari realisasi pendapatan asli daerah. 0,15% dari realisasi pendapatan asli daerah. Artinya bahwa biaya operasionalnya tergantung dari prestasi yang dibuat terhadap peningkatan pendapatan daerah. Jadi kalau nurun pendapatan daerah, nurun biaya operasionalnya. Dan barangkali kalau hari ini ya perasaan saya jadi gubernur sudah bisa menunjang pendapatan daerah, jadi naik, gitu ya. Terima kasih. Jadi kalau operasional gubernur dihilangkan, setuju. Tapi nanti operasional Bapenda juga sama harus hilang. Pak Kabar mau?